Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupuk yang terbaik adalah rerumputan dan ilalang. Itulah yang terbaik. Dan ingat, rerumputannya yang hidup di lahan kita sendiri. Nah, rumputan-rumputan yang dari sini, teman-teman sekalian, yang banyak sekali dari sini, itu kita bereskan. Tidak usah pakai racun. Justru dengan racun itu, ibaratnya ada pupuk yang diberikan oleh Allah, kita kita rusaki dan kita hancurkan, dan kita membuatnya dia tambah tanah semakin kering. Jadi rumputan ini kita ambil, kemudian kita kumpulkan kayak begini. Pertama siram aja dulu sampai masuk, ya, sampai mengeras. Ini kita sambil enjak. Setelah itu teman-teman sekalian, kita berikan dia POC. Ingat, POC nya tidak usah beli ya, di pasaran itu sudah banyak merek-merek, ada E4 dan lain sebagainya, tapi tidak usah beli ya. Kita buat sendiri dari cucian air peras, kemudian buah-buahan dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di tutorial yang ada. Nah, setelah itu kita semprot di sini, kemudian boleh ditutupi dengan terpal-terpal yang seperti yang ada di sana. Bekas spanduk kita tutupi saja di atasnya sini. Ini bayangkan berapa karung pupuk organik yang bisa kita hasilkan di sini. Logikanya begini teman-teman sekalian. Allah itu akan menjaga tanah yang ada di muka bumi ini, tetapi yang merusakinya adalah manusia. Makanya Allah katakan zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Coba kita lihat teman-teman sekalian, banyak kerusakan yang terjadi di muka bumi ini bukan Allah yang rusaki, bukan alam yang rusaki dirinya sendiri, tapi kitalah yang merusakinya. Padahal tugas kita adalah khalifah untuk menjaga alam, tapi justru kebalikannya, justru kita merusaki alam. Tanah yang ada di sini, ketika tidak ada orang yang mengelolanya teman-teman sekalian, maka pasti akan muncul ilalang dan pasti akan muncul rumput. Itu sudah konsep alam itu yang ditanamkan oleh Allah. Ketika ada tanah yang kosong, mau ditanami atau tidak ditanami, pasti akan hidup rumput di sana. Kenapa konsepnya kayak seperti ini? Ini tidak ditanam ini teman-teman sekalian. Ilalang yang begitu tinggi. Ini sengaja saya tidak babat atau tidak bersihkan supaya jadi pelindung. Di sana kan kota besar, di sana jalan raya. Nah, supaya tidak kelihatan jadi pagar lah. Nah, ini pagar gratis dari Sang Pencipta. Nah, ketika tanah itu kosong kayak begini, tanpa ada rumputan di atasnya, dan ketika itu tanpa diolah, maka secara otomatis pasti akan muncul rumput yang ada di sini. 1 minggu sudah muncul rumput ketika tidak dicabut. Nah, rumput itu jangan kita jadikan dia sebagai gulma. Jangan kita jadikan dia sebagai penghambat dari pertanian kita. Sebenarnya rumput itu adalah pupuk yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk para petani, tapi kita tidak tahu menggunakannya. Jadi kita sudah muncul rasa malas karena adanya semua yang dijual. Ada rumput, beli racun ini, ada rumput, beli racun rumput. Itu adalah konsep korporasi yang memperkaya diri sendiri tapi merusak alam. Nah, kalau kita zalerikan kepada pemahaman agama, ada pemahaman agama yang pernah saya buat di Fasiru fil Ard, bahwasanya yang dimaksud sebenarnya Dajjal itu adalah ada suatu kaum ketika dia melewati sebuah tanah atau sebuah daerah, maka semua air lautnya akan habis, semua tanah-tanahnya akan hancur. Ya, artinya membuat kerusakan lah. Yajuj Majuj dengan konsepnya begitu, Yajuj Majuj. Nah, yang dimaksud sebenarnya Yajuj Majuj ini adalah sebuah sistem, di mana sebuah sistem itu ketika dia ada, maka semua lingkungan kita hancur. Nah, itulah konsep korporasi, konsep yang ada saat ini. Ada rumput, kita beli racun rumput. Nah, setelah kita beli racun rumput, mereka yang kaya, tanah kita semakin gersang. Masyarakat petani kita semakin malas, tidak mau ada lagi berkeringat, pokoknya racun sudah. Nah, padahal kan konsep bertani tidak begitu teman-teman sekalian. Konsep bertani ya harus setiap hari keluar keringat, dan itulah kesehatan. Jadi ada rumput kita cabut, kemudian rumputnya jangan dibuang, difermentasi seperti begini. Kita kumpul saja. Kalau tidak mau fermentasi, saya malas ya, kita kumpul saja. Kita kumpul, nanti sudah kering kita masukkan di salah-salah tanaman kita. Itu adalah pupuk yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita, dan itu sudah mengandung semua unsur-unsur yang dibutuhkan oleh
tanaman kita. Saya bukan ahli pertanian, tapi coba tanyakan ahli pertanian. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Coba tanyakan. Kandungan-kandungan rumput yang ada di sini teman-teman sekalian itu sudah mengandung NPK. Ada unsur N-nya, ada unsur fosfatnya, dan ada unsur kaliumnya, dan ada magnesium dan lain sebagainya. Semua sudah terkandung di dalam rumputan yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Tapi ketika kita biarkan tanah gersang tanpa ditanami sedikit pun, maka itu sebenarnya kita merusak alam, karena menjadi kering, lama-lama menjadi kering, menjadi gersang. Tidak menggersang, tidak ada air di dalamnya, tidak ada kandungan air. Kita kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih berdampak kepada perekonomian. Nah, tetapi ketika kita menanam pohon semuanya di atas sini, pohon ini akan menyimpan air yang ada di dalam, maka sumur-sumur kita selamanya ada. Kita membor selamanya ada. Kita menanam selamanya ada, karena ada penahan ketika musim kemarau. Dan ketika musim hujan dia simpan cadangan air di dalam di dalam urat-urat yang ada di bawah pohon seperti begini. Jadi konsepnya teman-teman sekalian, apa yang diberikan oleh Allah itu semua ada manfaatnya. Ketika kita menanam, ya perlu keringat. Ya cabut dulu rumputnya, bersihkan rumputnya, kemudian tanami. Jangan dicabut saja, dicabut rumputnya kemudian ditanami. Yang menjadi problem sekarang dengan konsep betonisasi. Kita membangun di beton tidak bisa masuk air, maka apa yang terjadi? Rerumputan tidak hidup, tumbuh-tumbuhan tidak hidup, jadi air semakin kering, banjir, datang hujan, air tidak bisa turun, akhirnya musim hujan kita kelebihan air, kebanjiran, musim kemarau kita kekeringan, sehingga apa yang terjadi? Kita bekerja dari pagi sampai sore, ya tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari kita. Berbeda konsep orang tua kita dulu, hanya 3 bulan dia turun ke sawah, paling tinggi 4 bulan, kemudian istirahat menikmati hasil panennya, enak tidurnya, bagus silaturahminya. Kita sekarang setiap hari kerja, tetapi apa yang kita hasilkan hanya untuk membeli rumah saja sulit. Padahal orang tua kita sudah menghasilkan beberapa hektar tanah. Nah, kita sekarang jangankan tanah mau dibeli, hanya perumahan yang bersubsidi lagi kita kesulitan kalau masyarakat perekonomian menengah ke bawah. Kenapa? Karena sistem yang sudah ada yang merusaki kehidupan kita. Inilah sistem Yajuj Majuj. Kita dijadikan sebagai kuli, mereka semakin kaya. Anda menggunakan kimia, banyak hasil yang Anda dapatkan, tapi bagaimanapun banyaknya hasil yang Anda dapatkan, semakin banyak juga cost-nya, semakin banyak juga biaya yang kita butuhkan. Semakin banyak biaya yang kita butuhkan, mereka semakin kaya, kita selamanya menjadi kuli. Ya, itulah konsepnya Yajuj Majuj. Apa yang terjadi? Lingkungan kita semakin lama semakin kering, semakin lama semakin kurus tanahnya, semakin kering tanahnya. Kenapa? Setiap hari kita membunuh makhluk-makhluk hidup yang ada di bawah tanah. Coba teman-teman sekalian yang petani yang menggunakan kimia di sana, coba mencangkul sepanjang sawah. Kalau kalian mendapatkan cacing yang ada di sawah Anda, maka Anda masih beruntung. Tetapi coba mencangkul di pematang. Di pematang itu pasti ada cacing. Kenapa ada cacing? Ya karena pematang itu tidak pernah diberikan pupuk kimia, yang diberikan di sawah. Artinya apa? Yang mana lebih sehat? Yang mana lebih subur? Apakah tanah itu lebih subur? Apakah sawah kita lebih subur atau pematangnya lebih subur? Ya jawabannya jelas pematang. Kenapa pematangnya lebih subur? Karena tidak pernah terkena unsur kimiawi. Tadi teman-teman sekalian saya mencangkul di sini, membuat bedengan. Hampir setiap kali saya menancapkan cangkul di tanah itu pasti ada cacing yang keluar, dan cacingnya besar-besar. Kenapa? Karena ini sudah 1 tahun. Ini kan tahun sebelumnya waktu musim kemarau saya juga membersihkan di sini. Kalau musim hujan saya tidak, karena airnya tergenang di sini. Ini kan pembuangan air sebenarnya di tengah kota. Tapi kalau musim kemarau kayak begini, ya kering, akhirnya bisa kita bercocok tanam. Ini 1 tahun ditumbuhi oleh rumputan ini, maka di bawah rumputan ini adalah subur dan tidak kering. Coba lihat teman, tidak kering ini. Tanpa ini yang sana belum saya siram itu tidak kering. Ya gembur. Kenapa bisa gembur? Karena ada rumput yang menutupi di atasnya. Inilah kuasa Allah. Rumput itu ada manfaatnya, dan rumput itu nyata-nyata untuk membersihkan lingkungan kita. Menjadah
wajada man zara'a hasala, itu bos saya. Ya.